temuan adanya perakitan senjata api ilegal. Nah, yang bikin gue bingung adalah ternyata ini dilakukannya tuh ya namanya juga ilegal lah ya gitu, bukan dari satu perusahaan ataupun pabrik gitu ya, dan dilakukannya di rumah. Jadi kita kayak bingung nih kenapa ada UMKM malah merakit senjata api. UMKM itu jualan nasi kuning gitu kan ya, kerajinan tangan apa gitu. Nanti kita konfirmasi dulu bener gak nih kok bisa merakit dan juga sampai mendistribusikan senjata api ilegal ya. Kita udah berjumpa dengan reporter Detik Jatim, ada Mas Praditya Fauzi. Halo. Halo Mas. Halo sore Kak Eza dan Kak Akbar. Ya. Selamat sore, apa kabar? Sore Mas. Alhamdulillah baik. Baik Kak. Puasa gak Mas? Sejauh ini masih puasa sih. Insya Allah masih puasa. Gak tahu ya 5 menit ke depan. Emang gak ada yang tahu, emang gak ada yang tahu. Semua rencana Tuhan. Mudah-mudahan masih bersama dengan kita ngasih informasi juga. Tapi yang Mas Fauzi tahu itu adalah tentang perakitan senpi nih. Mas, kira-kira gimana sih Mas awal penyelidikan perakitan senjata api ilegal ini Mas? Boleh di-sharing ke kita? Oke, sebelumnya pada Selasa kemarin sempat dilakukan konferensi pers Mas antara beberapa Polda, antaranya Polda Papua, Polda Jawa Timur, dan Polda DIY. Saat konferensi pers secara virtual itu disampaikan oleh Kapolda Jatim, Komjen Pol Imam Sugianto, dan Kapolda Papua Irjen Petrus Rudolf Renwarin. Mereka menyebutkan awal mula terbongkarnya kasus saat petugas gabungan menangkap Yuni Enem, salah satu pelaku yang berada di Papua bersama dengan Eko, rekannya yang juga ada di Papua. Lalu mereka mengembangkan kasus itu ke sejumlah daerah yang lain, diantaranya Bojonegoro di Jawa Timur dan juga di Sleman, Yogyakarta. Dari situ kemudian petugas mendapati ada sejumlah penyelundupan senjata api rakitan asal Bojonegoro, dan mereka mengamankan ada 7 orang yang sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan di Polda Jatim, di Polda DIY, dan juga di Papua. Di antaranya ada Yuni Enumbi yang berasal dari Papua, lalu ada Teguh Wiono yang diamankan di Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian Muhammad Kamaludin dan Pujiono. Lalu yang berada di Polda DIY atau di Yogyakarta ada Adi Pamungkas yang berperan sebagai penyimpan senjata api dan amunisi asal Sleman. Baik, sejauh ini dari hasil temuan juga apakah semuanya sudah tertangkap atau mungkin masih ada yang buron? Karena ini kan satu praktik yang sepertinya dilakukan oleh ya berkelompok gitu, tidak mungkin perseorangan atau dalam kelompok kecil saja, Mas. Ya benar. Sebelumnya Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa sudah sedang melakukan pendalaman. Jadi dilakukan oleh kepolisian untuk mencari siapa terduga pelaku lain, barang bukti, dan juga kasus ini juga masih dikembangkan dengan tim Satgas Gabungan Damai Karten yang dilakukan sejak tanggal 6 hingga 9 Maret dan sampai sekarang juga masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, Mas tadi sempat mention barang bukti. Kira-kira barang buktinya apa aja Mas yang udah dikumpulin sama pihak kepolisian? Kalau barang bukti yang diamankan sudah ada ratusan senjata api, mulai dari 900 amunisi, kemudian piranti yang dibuat untuk yang dilakukan untuk membuat senjata seperti mesin las dan mesin bubut. Kemudian ada juga mobil pickup. Untuk temuan di Bojonegoro sendiri ada 50 senjata api rakitan. Wow, ini jumlah yang besar ya Mas ya. Padahal tadi aku bercandain adalah ini kayak UMKM ya membuat. Ya gue pikir paling cuma sedikit gitu kayak. Gitu iya atau sesuatu yang DIY apa sih gitu ya maksudnya kerajinan tangan atau apa, tapi ini dilihat dari barang bukti yang ditunjukkan dalam video juga sepertinya juga memang butuh sentuhan profesional gitu. Ini bukan UMKM lagi, udah industri nih. Betul gitu. Nah kemudian dijual kemana atau dari mana kemana nih alur mereka dapat barang supply-nya, kemudian dibuat dan akhirnya dijual kemana sih senpi ini gitu Mas? Kalau berdasarkan pendalaman dari Ditreskrimum Polda Jatim bersama Polda Papua dan juga DIY, maka
menjual dari Bojonegoro sendiri langsung dikirim ke Papua. Jadi awalnya ini dari salah satu pelaku, Teguh Wiono yang bertugas sebagai produsen, mereka juga mengemas ini melalui Uni NMB yang sudah diamankan terlebih dulu di Papua. I see. Baik. Mas, ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya kalau misalkan ngerakit Tamiya kan kita bisa belajar di YouTube gitu ya, atau di mana gitu kan. Nah ini belajarnya dari mana sih? Karena kan ngerakit senpi bukan pengetahuan umum. Kira-kira bisa di-sharing mungkin? Lalu untuk keterangan sebelumnya Mas yang disampaikan pada saat konferensi pers oleh di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, beliau mengatakan salah satu tersangka asal Bojonegoro yang bernama Teguh Wiono itu yang termasuk produsen juga, dia mempelajari dan memproduksi senjata api ilegal ini berawal dari keisengannya membongkar pasang senjata angin. Jadi dia melakukannya secara otodidak. Karena sudah terbiasa, Teguh mulai mempelajari cara membuat senjata api menggunakan alat bubut, lalu menggunakan mesin las yang ada itu. Lalu mereka kembangkan untuk memproduksi senjata api yang dipesan oleh Uni NMB dan rekan-rekannya tersebut. Wow, berawal dari iseng. Iseng berkarya nih. Berkarya, tapi ini yang digunakan ilmunya untuk sesuatu yang ilegal ya, yang berbahaya juga. Dan kemudian dari satu orang yang mempelajari dan juga menguliknya secara otodidak gitu ya Mas ya, kemudian diajarkan kepada rekan-rekannya yang lain sehingga juga di sana bisa merakit senjata api dengan jumlah yang cukup besar ya Mas ya? Iya betul. Oke. Nah ini sekalian juga bertanya, udah berapa banyak yang telah berhasil diciptakan gitu ya senjata api, dan berapa banyak yang sudah terjual gitu Mas? Sempat ada datanya nggak? Kalau di Polda Papua dan Polda DIY mungkin saya pribadi belum mendapat datanya Mbak, tapi kalau untuk di Jawa Timur sendiri di Bojonegoro ada 982 butir amunisi, kemudian ada alat las dan alat bubut, serta 5 pucuk senjata api rakitan yang sudah diamankan dan dihadirkan saat konferensi pers kemarin. Iya. Wow. Berarti sesuai yang ada di keterangan press conference kemarin berarti ya? Betul. Dan kalau dilihat sebetulnya Mas, kita sempat lihat juga nih foto-foto penampakan rumahnya itu sebetulnya rumah biasa ya Mas ya di Bojonegoro ya? Apakah itu rumah sewaan atau siapa pemilik rumahnya Mas? Sejauh ini masih didalami oleh kepolisian Kak, tapi kalau untuk pengakuan dari tersangka sendiri itu memang rumah dari Teguh, salah satu pelaku. Iya loh, ini Detikers kalau mungkin juga sempat mampir ke halamannya Detik Jatim, ini ada beberapa foto ya hasil tangkapannya juga, seperti apa penampakan rumahnya gitu ya. Rumahnya ya rumah Sederhana wargi aja aja, gitu. Iya, rumah biasa bener. aja gitu, tidak menjaga tidak menyangka kalau di situ menjadi gudang pembuatan senjata api juga. Baiklah Mas Praditya, nanti kita akan ada pendalaman lagi dari kepolisian atau mungkin akan ada sidang lanjutan atau seperti apa update-nya? Sejauh ini polisi masih melakukan pengembangan Kak. Jadi kasus itu dikembangkan antara Polda Jawa Timur, Polda Papua Barat dan Yogyakarta. Salah satunya termasuk pemasok amunisi atau peluru yang didapat dari para tersangka ini. Baik. Jadi nanti kita tunggu updatean lebih lanjutnya pasti ya Mas ya. Terima kasih banyak atas laporannya. Semoga yang ilegal banyak yang terbongkar lagi dan segera ditindak. Betul, dan semoga nggak ada lagi karena ini tentunya juga membahayakan. Resiko, takutnya juga memberikan inspirasi untuk yang lain gitu. Kalau UMKM udahlah yang gampang-gampang aja lah. Kalau mengulik yang biasa-biasa rakit Tamiya aja lah. Baiklah, terima kasih banyak Mas. Semoga nanti kita berjumpa lagi dalam berita-berita berikutnya ya. Sehat selalu Mas Praditya Fauzi. Selamat ngabuburit.